Oke Bos juga tayang Sabtu Minggu juga. Jadi Oke Bos tayang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Jam 8 pagi di Trans 7. Oke Bos? Siap, Bos. Kan Oke Bos tayang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Nah yang Sabtu Minggu kalau bisa kita jangan di studio kali ya Bos, jalan-jalan kemana ke? Iya, kemarin kita sempat ngomongin kan sama kepala PLN, mudah-mudahan jadi ya. Oke, nanti kita ngobrolin kenapa supaya Sabtu Minggu jalan-jalan, supaya Vicky sama Sahila bisa dapat jodohnya kan. Sama seperti Nova Elisa juga yang 2020 ini pengen cari jodoh. Kalau tadi Sahila ngasih tahu pernah ketemu sama cowok bule katanya. Iya. Tapi katanya Nova Elisa Aku di dia belakang. masih membuka hati mah sama siapa aja kan, bener kan? Tuh kok gitu sih? Iyalah, Kak, kalau masih pacaran sih nggak apa-apa. Kayak Masih Jen di buka. film Tarzan nggak ngomong cuma. Kalau dapat suami lagi 2020, Ya, pengennya orang Indonesia atau orang bule? pikal. Kan aku nanya. Aku nanya. Istighfarah, saudara ini. Ya, aku nanya. Sebenarnya nggak ada harus bule, nggak ada harus orang Indonesia gitu. Yang pasti yang bisa cocok aja, yang bisa balance, bisa melengkapi, bisa saling mendukung gitu. Tapi anaknya Kanova usianya berapa? 11 tahun. 11 tahun sekarang. Namanya siapa? Naima Malika. Naima pernah suatu saat minta papa baru nggak? Pernah. Pernah. Mama minta papa baru. Bukan minta papa baru, tapi minta adek waktu itu. Oh, pengen minta adik. Iya, jadi waktu itu dia habis mandi, terus udah gitu tiba-tiba dia bilang, "Mom, I want another sister," dia bilang gitu. Ya udah pura-pura budek aja ya. Gitu. Pura-pura nggak denger tuh. Iya, benar. Tapi itu Jawab anak tuh. udah ngasih kode, Vi. Tandanya Ya, tandanya minta papa baru karena punya ade baru harus ada papa baru. Iya. Nih, lihat ya. Lihat nih, anaknya yang namanya Naima. Lucu banget. Looking to visual. Tuh, udah kayak temenan ya. Iya. Aduh, gemes banget. Ini anaknya dari Mas Mir. Ya, wah dia nggak mau kok disebut namanya tuh. Karena itu masih mantan suami masih ada family sama aku. oh saudaraan banget ya berarti. Mas ya. Mirwan. Namanya. Ih, kesebut lagi. Kan saudara gua. Masih ada Cantik saudara. banget. Tapi kayak mix-mix gitu ya, Iya, kayak tapi- Latin. Iya. Tapi aku mau nanya serius nih. Iya, serius. Anaknya Naima kalau sama papanya komunikasi masih baik. Iya dong, harus dong. Cuman mamanya aja yang membatasi. Jadi maksudnya gini, Aku nggak pernah membatasi Naima untuk ketemu sama papanya. Jadi kalau misalnya mereka janjian secara langsung aja, karena jadi nggak lewat janjiannya, nggak lewat kamu. enggak, kan udah besar juga. Anakku udah bisa chatting sendiri, udah bisa janjian sendiri. Kalau minta dijemput ya langsung aja. Oh jadi kalau mantan suami mau jemput anaknya ya boleh, tapi nggak ketemu sama kamu gitu. Ya nggak penting juga ya. Mau ngapain. Wow, kayaknya. Kan kalau Kak Vicky masih suka menjaga silaturahmi. Boro-boro AA Zaskia sama Gotik aja mantan. nggak mau ketemu main jalan-jalan. Enggak. Taruh sebentar. Mana? Mumpung inget kemarin tuh gue hari Sabtu gue demi Allah ya, demi Rasulullah gue ke rumahnya. Zaskia Ke rumah orang Gotik? tuanya. Iya. Terus diusir? Ntar gue ceritain deh, ntar gue ceritain. Udah. Udah ntar, pokoknya sumpah. Jadi kalau memang hubungan sama mantan suami bukan yang kurang baik, maksudnya sudah membatasi komunikasi. Oh iya, karena kan kita sih hubungannya netral-netral aja, normal sebagai orang tuanya Naima. Tapi untuk kita berdua ya memang kita sudah divorce, jadi aku rasa memang udah harus ada batasan. Ya mungkin juga Mas Iya. Irwan udah punya kehidupan sendiri, kamu juga udah punya kehidupan sendiri, betul. jadi saling menghargai aja gitu. Ya, Buat benar. anak lah. Ya yang penting Ya. komunikasi untuk anak aja. Tapi Naima katanya berprestasi jadi atlet olahraga, udah ke arah olahraga bukan ke artis. Naima itu ya cukup aktif sih, dia itu pernah di sport dia suka. Apa olahraga? Olahraga apa sih? Gimnastik Oh, waktu itu. gimnastik. Yang kayak gimana Kak Vicky? Gimnastik. Yang kayak gimana? Gimnastik. Gimnastik. Kenapa nggak jadi artis? Padahal kan mamanya artis sinetron film top ini. Ya aku sih membebaskan dia mau kemana asal itu positif aja sih. Karena kan kita sebagai orang tua ya bisa
memberikan ruang itu kepada dia, ngasih tahu A, B, C pilihannya. Tapi pada akhirnya kan yang bisa memutuskan kan si anak sendiri. Bener. Tapi kalau aku lihat memang wajahnya Nova Elisa tuh udah pengen kangen hamil lagi. Iya. Tapi ada satu hal tahu wajahnya tuh yang bikin akhirnya kecantikan itu menjadi sempurna. Apa itu? Tai lalatnya dia tuh. Say. Aku kalau dikasih kesempatan misalkan bisa menjadi Hey, orang baru ngomong. masih mending. Selesai udah batuk loh. Masih mending loh Nova Elisa baru batuk loh. Gua takutnya dia bengek gitu. Kalau Nova Elisa banyak cerita tentang hidupnya, tentang mantan suami, anak dan calon masa depannya. Mudah-mudahan kalau sama yang bule jadi ya saya doain ya. Amin, mudah-mudahan. Diperjelas Kan ya. saya doain. Oh iya, amin. Kalaupun nggak jadi sama yang bule ya jangan dapat kayak begini ya. Dan juga kita punya bintang tamu yang kali ini adalah seorang vokalis. Tapi sekarang dia main film. Wah tapi nyanyi metal juga nih gue tahu nih. Dan juga yang bikin heboh kemarin adalah pengakuannya dia. Pengakuan apa? Gentle Orang boy. jarang mengakui kesalahannya. Iya. Ya kan? Tapi kalau dia gentleman. Kita panggilkan, ini dia, Onadio Leonardo. Hai, Hai. Hai Onat. Ih gemes banget ya. I feel good. Gua dulu sama Onat tuh sering ketemu di acara musik, dayat. Dayat. Ya kan? Dulu. Dayat apaan sih, A? Dayat, lala, ye. Lala. Oh, iya. Acara dayat. Sekarang kan udah nggak ada acara dayat. Dulu Onat tuh kurus banget langsing, Mat. Masih jadi vokalis Killing Me Softly. Iya. Killing me me inside. with Yes. this. Tapi sekarang Onat lihat tuh, udah seger. Iya, makmur. udah jadi daddy. Udah married bro? Oh iya. Cie keren. Yang mana sih cincin nikahnya kok gede semua? Ini kayak pelawak. Gede semua. Emang modelnya begitu. Tato lu banyak ya? Banyak ya? Ini dari dulu atau emang nambah? Nambah aja sih. Nambah ya suka juga ya. Suka gue. Gue di belakang sih kalau tato gue. Lu di mana? Belakang. Gambar apa? Itu tato pengerokan. Gambar apa? Terus ada Ada. bertuliskan semua mantan-mantan gue ada di belakang. Jadi kalau Thank you. Oh my god, aku gue. Onat. Dulu seorang vokalis, sekarang main film. Yes. Main filmnya juga meledak yang sama Vincent sama Desta. Yes. Itu film pertama lu berarti? Film Enggak ya? pertama gue, film pertama. lu? Yes. Kok lu bisa sih acting senatural itu? Gue agak kaget, gue nonton lu filmnya. Kata siapa natural? Aku tuh baru mau nanya, ini badannya betato, terus piercingan, kelihatan laki, tapi kok duduknya begitu? Ah ya, sorry. Nah, bisa maksudnya jadi gini itu loh. etika juga. Tapi enggak, orang itu kan ada yang memang tatoan tapi gayanya tuh kita sebut flamboyan. Yes. Nah, kenapa Onat tuh flamboyan ini memang, tapi dari dulu emang begini sebenarnya. Emang begini sih gue. Tapi Gue tadi pas dapat skrip Pretty Boys jadi transgender itu gue, ini gampang lah, ternyata sulit sih. oh gitu. Yes. Dia udah jadi transgender waktu itu. Yes, yes. Tapi jadi ke bawah nggak ke keseharian lo? Ya maksud gue, Ya kan orang. tapi yang gue salut dari seorang Onat, gue waktu itu ngelihat di media sosial gitu Yes. gimana lu mengakui kesalahan lu. Yes. Kesalahan lu maksudnya apa? Kan ada orang yang menutup-nutupi kalau dia Yes. memang punya salah. Yes. Lu sama, ini gue sebut gak apa-apa nih. Gak apa? Jadi waktu itu Onat kan gue ngeliat, maksudnya Onat menikah Yes. sama istrinya yaitu Bella, Baby. Baby. Gue Bella udah lah. Bella itu, aku juga lupa. Jadi Onat itu menikah sama Baby, dia mengakuin bahwa memang ada satu kesalahannya dia. Yes. Yaitu MBA. Yes, of course. Oh basket. Basket. Bukan, itu MBA. Ini NBA. Married by Accident. Onat, Yes. kenapa lu berani? Maksudnya kan kalau artis suka nutup-nutupi. Iya. Kalau lu kenapa bisa ngomong gitu? Sebenarnya gue lagi conference film, terus ada yang nanya, kok bini lu udah cepet sih? Ya gue jawab aja, ya udah gitu loh. Mas gue, lu cuma punya 2 choices gitu, cabut atau married, right? Ya gue married. Tapi dia bertanggung jawab. Tapi mendingan begini bagus. Ingat ya, lebih baik
Nirvana pernah berkata, Nirvana pernah berkata, lebih baik gue dibenci menjadi diri gue sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang. Wow. Nirvana. Re. Jadi waktu itu lu ketemu sama istri lu sama baby tuh di mana sih pertama? Dia kan pramugari, gue ketemu di pesawat. Gimana ceritanya? Jadi gimana? Ini baru masuk pesawat Baru masuk nih. pesawat, Terus? boleh juga nih gitu ya. Terus nggak lama sebulan kemudian gue ketemu dia CBD. Wah dia nih di pesawat. Oh masih inget? Masih ingat. Oh berarti udah inceran kalau begitu. Terus Udah inceran. udah incaran lu akhirnya dari situ lah. Lu yang di pesawat ya? Iya. Habis itu makan deh. Langsung tuh. Langsung. Dia Langsung nggak ada- apaan lu? Iya bukan. Oh iya. Langsung makan. Makan. Iya. Langsung makan bareng. Itu Vi, kalau mau ketemu gentle, langsung face to face. Iya, jangan DM mulu. Fik, tapi DM-nya gila ya, semuanya lu DM ya? Apa? Semuanya lu DM emang gitu, teknik lu gitu ya? Gak ada. Tekniknya ya? Udah formatnya kayak. Formatnya. Gila. Ya sebenarnya itu strategi untuk silaturahmi kan tanpa batas sama siapapun. Oh iya. Ya tapi emang bener ya, yang namanya manusia ini kan tidak luput dari kesalahan. Yes. Aku mau nanya sama Nova Elisa, kalau Nova Elisa sebuah perpisahan atau perceraian sama suami itu adalah kesalahan atau enggak menurut kamu? Enggak sih, itu lebih ke pembelajaran hidup. Karena kan kita nggak pernah tahu ya siapa yang mau cerai. Benar. Nggak ada yang mau pisah gitu. Apalagi kita sudah punya anak gitu. Cuman kita sudah berusaha mempertahankan banget dari kedua belah pihak. Tapi di tengah jalan kita merasa, bukan di tengah jalan, sorry. Di ujung jalan kita udah merasa bahwa agak sulit untuk kita bersatu. Nah ketika kita berpisah itu malah kita hubungannya jadi lebih baik gitu. Sorry gue mau nanya dong. Pas lu first kayak lu ngasih tau anak lu gitu sulit gak kayak? Waktu Mami and Daddy itu udah pisah gitu. Iya, waktu itu kan usia Naima kan 3 tahun. 3 tahun, ha? Iya, 3 tahun. Aku sih belum bilang. Belum bilang tapi ya? secara otomatis kan anak itu boleh kecil, tapi mereka tidak bodoh ya. Mereka itu sangat pintar. Yang ngerti pasti. Gitu. Mereka Ngerti ya? paham gitu. Kenapa papanya tidak ada di rumah lagi, terus mamanya kenapa sekarang tinggal berdua aja sama anaknya gitu. Jadi, nah mulai dari situ ada pembahasan-pembahasan kecil gitu, where's papa gitu, nanya-nanya. So, Ada ya itu ya? ada seperti itu. Nah pada saat itu aku hanya menjelaskan dengan bahasanya dia bahwa papa sudah punya rumah sendiri dan Oke. mama kita tetap tinggal di rumah ini gitu. Tapi kita masih sering komunikasi. Jadi itu bukan kalau berpisah sama pasangan kita atau istri atau suami kita itu bukan kesalahan tapi pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup. Buat Onat, Yes. kalau seandainya waktu itu kesalahan lu MBA Yes. tidak terjadi, apakah lu akan tetap menikah sama baby? Tetap. Bener? Tetap. Berarti lu cinta sama baby? Banget, sampai gue tato di muka. Oh, tato muka. Baby. Apa sih? Main duduk aja ah, kenapa kagak tahu? Main duduk aja. Kaget. Emang di poin itu gue emang pengen merit tau gak lo? Kayak gue harus merit nih, tiba-tiba emang udah jalannya sih. Iya. Tapi udah bener-bener totalitas Ya udah banget. totalitas. Apa yang membuat Onat jatuh cinta kepada baby? Masa Itu mah buat pagi-pagi pijat Masa gua- pijetan. Hei, dengerin ya. Apo saya kalau jungkir balik pakai kasur. Emang dia rematik pakai kasur ini? banget disuruh pakai ini. Itu mah aku puntur. Tapi nggak apa-apa. Apakah yang membuat Onat jatuh cinta dan cinta mati kepada baby istrinya? Dan nama anak Onat katanya terinspirasi dari gangster Meksiko. Oh, Orlando Echate, Sergio Ramos, Pablo Escobar. jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Iya, bos.